Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Unbarba yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan dan juga kita masih diberi hidup sampai sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Unbarba yang saya hormati. Di bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan dalam beribadah. Di sini disebutkan kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha ila 700 di'fin. Qala Allahu illa shaumun fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa yad'u syahwatuhu wa ta'amuhu wa syahwatu min ajli. Jadi puasa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi pahala sendiri. Jadi tidak diketahui oleh siapapun, baik itu malaikat ataupun para nabi. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena di malam Al-Qur'an di bulan Ramadan malaikat Jibril alaihi salam itu turun dan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simakan Al-Qur'an. Maka kita sebagai umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an juga diturunkan di bulan Ramadan yang dinamakan Lailatul Qadar. Itu diturunkannya Al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengunci pintu neraka dan membukakan pintu surga. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini potensi semua manusia umat Islam itu berbondong-bondong, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi disitulah pintu neraka dikunci dan pintu surga terbuka lebar. Tidak lupa pula setan itu dibelenggu atau diikat di bulan Ramadan ini, karena seperti disebutkan tadi semua manusia itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi setan itu terasa terikat karena semua umat Islam, karena semua umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita juga diajarkan untuk beribadah, apalagi ketika kita mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang di situ Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar dan amalan-amalan ibadah lainnya. Tidak semua orang dapat mendapatkan momentum Lailatul Qadar, karena tidak mudah bagi orang yang tidak beriman. Di sini dijelaskan orang-orang yang tidak mendapatkan doa dari seluruh malaikat dan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yaitu yang pertama, orang yang selalu minum minuman keras. Jadi di malam Lailatul Qadar itu tidak mendapatkan doa dari malaikat, yaitu meminta ampunkan dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang memutus tali silaturahmi.
Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh memutus tali silaturahmi, karena kita dianjurkan untuk saling bersilaturahmi satu sama lain. Dan yang ketiga, orang yang bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh bermusuhan terhadap sesama muslim, apalagi melebihi 3 hari. Itu tidak diperbolehkan dan tidak mendapatkan doa dari seluruh malaikat dan juga tidak mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dan yang terakhir yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Pastinya itu sangatlah tidak pantas. Kita sebagai anak yang sudah diperjuangkan oleh orang tuanya mati-matian, apalagi kalau kita mendurhakai orang tua, maka di sini tidak mendapatkan Lailatul Qadar dan doa dari seluruh malaikat. Di sini saya mengajak diri saya sendiri dan semua untuk meramaikan di malam Lailatul Qadar dengan berzikir, istighfar, dan memperbanyak membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.